Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Rihmaniati. Saya adalah salah satu mahasiswi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, semester 5. Video ini merupakan tugas dari dosen pengampu yaitu Yulianti SPD MPD Cons. Berikut rangkuman dari teori-teori konseling, yaitu yang pertama, teori psikoanalisis klasik, yang kedua, teori humanistik, yang ketiga, teori psikologi individual Adler, yang keempat, teori analisis transaksional, yang kelima, teori self, dan yang terakhir, teori Gestalt. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan teori psikoanalisis klasik yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Ia berasal dari keluarga Yahudi, mempunyai seorang istri bernama Martha Bernays. Teori psikoanalisis klasik merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikis. Menurut Sigmund Freud, ada 3 struktur kepribadian. Yang pertama yaitu id, dorongan atau nafsu. Yang kedua, ego, usaha untuk memenuhi dari id. Yang ketiga, superego, pertimbangan. Ada 4 analisis yang digunakan. Yang pertama, asosiasi bebas. Yang kedua, penafsiran mimpi. Yang ketiga, kesadaran. Dan yang terakhir yaitu analisis alam bawah sadar. Teori humanistik. Teori humanistik dipelopori oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak menganyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dengan anak-anak sebayanya. Abraham Maslow biasa dijuluki dengan Father of Humanistic, bapak dari humanistik. Keyword dari teori humanistik yaitu pada dasarnya manusia itu baik dan selalu ingin berbuat baik, namun dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada 5 tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar, seperti makan, minum, tidur, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan safety, rasa aman. Contohnya itu bebas dari ancaman dan dapat perlindungan. Yang ketiga, lovely, kebutuhan untuk dicintai. Yang keempat, penghargaan diri. Yang kelima, aktualisasi diri. Teori psikologi individual Adler yang dipelopori oleh Alfred Adler. Alfred Adler adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dari sepasang pedagang makanan pokok. Pada waktu muda, Alfred Adler pernah menderita rakitis dan memiliki masalah persaingan dengan saudara-saudaranya. Keyword dari psikologi individual Adler yaitu pada dasarnya
manusia itu memiliki rasa inferior dan superior. Ada 3 tingkah laku yang dipengaruhi, yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua pembawaan, dan yang terakhir diri sendiri. Teori analisis transaksional atau dikenal sebagai teori AT yang dipelopori oleh Eric Berne. Eric Berne lahir 10 Mei 1910. Beliau adalah seorang psikiater kelahiran Kanada yang menciptakan teori analisis transaksional sebagai cara untuk menjelaskan perilaku manusia. Keyword dari teori AT yaitu pendekatan yang mendekatkan hubungan interaksional atau komunikasi. Teori ini mempunyai 3 unsur kepribadian, yaitu yang pertama ego stage anak-anak, yaitu lebih cenderung ke kanak-kanakan, manja. Yang kedua, ego stage dewasa. Pemikiran dewasa, berwibawa dan mengayomi. Yang terakhir, ego stage orang tua. Lebih cenderung mengkritis, menasihati, dan menunjukkan sifat orang tua. Jenis transaksi, yaitu transaksi sejajar atau sesuai, transaksi silang atau tidak sesuai, yang terakhir transaksi tersembunyi atau sindiran. 4 posisi hidup yaitu I'm okay, you are okay, I'm okay, you are okay, I'm not okay, you are okay, I'm not okay, you are not okay. Teori self. Teori self dipelopori oleh Carl Rogers. Pada masa kecilnya, dia tidak diizinkan orang tuanya untuk bermain. Itu sebabnya dia merasa sedih dan sendirian. Keyword dari teori self yaitu what is me? Apa saya? Siapa saya? Self merupakan sebuah konsep bagaimana kita sebagai individu mempersepsikan tingkah laku, kemampuan, maupun karakteristik diri kita sendiri. Menurut Carl Rogers, ada 3 struktur kepribadian, yaitu organisme, keseluruhan dari seseorang, pikiran, tingkah laku, dan jasmani. Yang kedua, lapangan fenomenal, yaitu pengalaman seseorang yang pernah terjadi. Dan yang terakhir yaitu self, karakteristik yang ada pada diri seseorang. Selanjutnya, saya akan membahas teori Gestalt, atau teori yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Teori Gestalt dipelopori oleh sepasang suami istri yaitu Frederick Fries dan Laura Fries. Fries lahir dengan nama Frederick Salomon Fries pada tanggal 8 Juli 1893 di Berlin. Dia adalah putra ketiga dari pasangan Yahudi yang dibentuk oleh Nathan Fries dan Amelia Rand, dan istrinya Laura Posner Fries pada tahun 1905 sampai 1990, lahir di Jerman. Keyword dari teori Gestalt yaitu here and now, saat ini dan sekarang. Teori ini lebih menekankan kepada proses daripada isi, tentang apa saja yang harus dilalui daripada sebab terjadinya. Teori ini juga menolak pendapat Freud karena menurut Frederick, manusia lebih memutuskan pada apa yang dialaminya saat ini, bukan pada masa lampau. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.